Di sini saya tidak ada niat sedikit pun untuk membela Harun Masiku, tetapi saya ingin mengangkat kasusnya Harun Masiku ini sebagai contoh untuk memperkuat pemahaman saya dengan apa yang disebut dengan korupsi. Dan kasus Harun Masiku ini sangat cocok untuk dijadikan pelajaran menurut saya. Nah, setelah saya googling di Google, terus saya baca pendapat-pendapat, misalnya pakar hukum ataupun Bank Dunia, dan itu yang dijadikan jadi standar dalam menangani kasus di dunia ini. Jadi World Bank itu buat pernyataan tentang korupsi adalah seseorang yang mendapat ataupun yang memangku jabatan publik dan menggunakan kekuasaannya untuk meraih keuntungan sendiri. Nah, jadi pengertian inilah yang digunakan secara umum oleh banyak negara dalam mengartikan korupsi, yaitu ingat ya, seseorang yang punya jabatan publik lalu menggunakan kekuasaannya ini untuk mencari keuntungan pribadi ataupun kepentingan orang lain. Nah, kalau kita baca lagi pengertian-pengertian yang lain menurut misalnya menurut entah KPK ataupun menurut orang-orang terkemuka yang juga yang mempelajari korupsi, ada lagi satu lagi yang paling menarik dengan pengertian korupsi ini. Dibilangnya begini, hampir persis seperti yang dibilang Bank Dunia ini, tapi ada tambahannya. Jadi dia bilang begini, korupsi adalah seseorang yang menggunakan jabatan ataupun jabatan publik, di mana dengan kekuasaannya ini dia mencari keuntungan pribadi dan merugikan negara, yaitu merugikan ekonomi negara. Nah, ini kan sangat menarik kan pengertiannya korupsi ini kalau kita hubungkan dengan kasusnya Harun Masiku. Kenapa begitu menarik? Karena kalau kita pelajari secara adil lah, katakan, kesampingkan dulu sebagai rasa entah rasa benci terhadap PDIP ataupun rasa apa gitu kan. Tapi saya ingin mengajak, mari kita lihat kasus ini dengan adil, bahwa setelah saya baca-baca kasusnya Harun Masiku ini kesimpulan awal yang saya tarik, bahwa kesimpulannya bahwa dia ini bukan korupsi gitu. Kenapa saya katakan dia tidak korupsi? Karena coba kita pelajari Harun Masiku di kasus ini, kan dia sebenarnya memang dia benar-benar menyuap. Dia mengakui bahwa dia memang menyuap KPU Sumatera Selatan. Dia menyuap KPU Sumatera Selatan, tapi setelah dia mendapat izin dari partai PDIP. Jadi kan ceritanya kan si Harun Masiku ini dia pengen jadi DPR untuk menggantikan siapa ya, Kepas kalau nggak salah namanya, DPR dari PDIP juga, tapi dia meninggal sebelum dilantik. Lalu dia kan urutan nomor 5 siapa ini, Harun Masiku, dan si Kepas ini nomor 1. Nah, jadi di kasus ini Harun Masiku pengen menggantikan yang nomor 1, ternyata sesuai peraturan KPU yang menggantikan si Kepas ini harusnya nomor 2 kan. Nah, ternyata di internal PDIP mengizinkan si Harun Masiku untuk menggantikan yang nomor 1 ini kan. Tetapi lewat peraturan KPU tidak memperbolehkan si Harun Masiku. Nah, ya pasti ceritanya Harun Masiku mencoba gimana caranya untuk supaya KPU membolehkan dia kan. Nah, itulah yang Harun Masiku menyuap KPU, kalau tidak salah sekitar 800-an juta, tapi yang sudah tertransfer itu 600 kalau tidak salah, 600 juta. Nah, ternyata kasus ini dicium oleh KPK, lalu dijadikanlah tersangka yang ketua KPU kan. Dan juga anggota-anggotanya, terus si ini pun ditetapkan juga jadi tersangka, si Harun Masiku, dan pada akhirnya dia melarikan diri sampai sekarang jadi buronan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau kita menghubungkan pengertian korupsi secara umum dengan apa yang sudah digunakan oleh dunia dalam menentukan standarnya korupsi, saya kira
Harun Masiku tidak memenuhi syarat dalam dia tidak memenuhi syarat supaya dia disebut korupsi. Karena yang pertama, satu, dia tidak punya jabatan publik. Dia kan tidak punya jabatan publik dalam menyuap. Kan nggak ada kan. Bisa saya katakan sebenarnya dia sedang berusaha untuk membeli jabatan publik. Yang punya jabatan publik di kasus ini kan ketua KPU. Jadi si Harun Masiku ini dia mengakui dia memang menyuap gitu. Dari PDP juga bilang, ya memang si Harun Masiku membayar gitu. Nah, tetapi kan kalau kita pelajari secara detailnya, berarti Harun Masiku tidak punya jabatan publik kan. Berarti kan dia nggak korupsi. Baru yang kedua, apa tadi ya, jabatan publik seseorang yang menggunakan kekuasaannya. Nah, dia kan nggak sedang menggunakan kekuasaannya, tapi dia sedang bisa kita katakan menumpang lah ataupun membeli kekuasaan atau ya itulah yang dinamakan menyuap kan. Baru yang ketiga, dia tidak ada korupsi itu kan merugikan negara seperti yang saya bilang tadi. Dia merugikan negara nih. Nah, di kasus ini Harun Masiku tidak ada loh merugikan negara. Yang dia rugikan apa coba? Uangnya sendiri kan. Jadi apakah dengan milik ketiga tadi dia tidak punya jabatan publik, dia juga tidak menggunakan kekuasaan itu karena dia nggak punya kekuasaan dan dia tidak merugikan uang negara. Jadi apakah itu layak disebut korupsi? Kan enggak kalau kita mengacu kepada pengertian korupsi itu sendiri. Nah, ini kemarin saya saya coba dengarkan gitu waktu di lupa aku di acara apa, Rocky Gerung berhadapan dengan kalau tidak salah ini bagian dari KPK lawan debatnya. Jadi memang pertanyaannya Rocky Gerung itu menurut saya tepat gitu, karena si pengawas KPK ini ataupun bagian dari KPK ini, eee, tidak punya pendirian, tidak punya jawaban yang sah apa itu korupsi gitu. Jadi Rocky Gerung bilang bahwa Harun Masiku itu tidak korupsi katanya. Lalu karena dinilai si KPK ini, Rocky Gerung sedang membela Harun Masiku, terus kira-kira seperti dituduhlah si Rocky Gerung ini bahwa Rocky Gerung tidak setuju, tidak mau korupsi diberantas di Indonesia gitu. Nah, langsunglah disekap balik oleh Rocky Gerung. Nah, coba saya tanya katanya kau kan ini bagian dari KPK. Mana pengertian, mana syarat gitu yang mengatakan si Harun Masiku itu korupsi katanya. Sedangkan korupsi aja katanya. Itu selalu berhubungan dengan jabatan publik dan penyelewengan kekuasaan dan mencari keuntungan sendiri dan merugikan negara katanya. Mana faktor ini yang dilanggar oleh Harun Masiku katanya. Memang iya, Harun Masiku itu menyuap tapi bukan korupsi gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang korupsi, kalau menurut saya sendiri secara sederhananya, ya kalau kita berbicara korupsi berarti kita berbicara tentang pejabat publik, entah itu di pemerintahan atau itu gubernur, presiden, terus ya PNS, ASN dan segala macamnya. Jadi ya secara dasarnya memang itu, korupsi adalah seseorang yang memiliki jabatan publik dan menggunakan jabatan ini mencari keuntungan sendiri dan merugikan negara. Jadi ya siapa sih yang nggak setuju ya kalau korupsi ini diberantas di Indonesia, semua koruptor kalau bisa dihukum mati gitu. Itu sih harapan kita. Tapi di kasus Harun Masiku ini, saya tidak ingin membela dia, bahkan PDP sendiri sudah mengaku bahwa ya memang Harun Masiku menyuap sehingga si ketua KPU dan anggota-anggotanya ditetapkan jadi tersangka. Kalau itu tepat gitu. Tetapi kalau menetapkan Harun Masiku sebagai korupsi, ya tidak tepat kalau kita mengacu kepada pengertiannya korupsi. Memang menyuap adalah bagian dari korupsi gitu. Tetapi, nah di sini yang buat menariknya dan sedikit membingungkan gitu kan. Menyuap adalah bagian dari korupsi. Tetapi korupsi yang seperti saya bilang tadi secara sederhana itu selalu berhubungan dengan pejabat publik, sementara Harun Masiku bukan pejabat publik gitu. Jadi bagaimana pendapat teman-teman? Itu sih. Jadi saya tidak ada yang membela ya. Saya hanya ingin membagi pemahaman saya apa itu
apa yang disebut dengan korupsi. Terima kasih, sekian.